Oke, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang hambatan listrik jika disusun seri dan paralel, serta seri dan paralel. Yang pertama, jika disusun seri. Jadi judulnya adalah hambatan listrik disusun seri atau berurutan. Ini panjang maksud saya, ini pendek. Ini saya V aja, V, R kecilnya nggak usah. Ini adalah R1, ini R2. Oke. Kemudian I itu maksudnya I total. Ini I juga, I1 karena masuk ke R1. Ini I2. Ini juga ada V, kalau ini I, sorry, V, I, I1, I2. Kemudian ini tegangan juga V1, V2. Ini tolong diperhatikan, ini simbol-simbolnya ada V, V itu maksudnya V total. V1 itu tegangan yang diserap oleh hambatan 1. V2 adalah hambatan yang dipakai atau diserap oleh hambatan 2. Kemudian arus I. Ya, ini masih I total. I1 adalah arus yang melalui R1. I2 adalah arus yang melalui R2. Sekarang bagaimana hubungannya kalau disusun seri? Yang pertama adalah mengenai I-nya, arusnya. Arusnya bagaimana? Arus itu kayak lalu lintas. Karena ini masih satu jalan, tidak ada cabangnya, ya. Jadi kalau jalannya ini belum bercabang ke sini, walaupun ini belok-belok tapi tetap satu kan? Maka arus itu sama kalau disusun seri. I sama dengan I1 sama dengan I2. Oke ya, diingat-ingat ya kalau seri I-nya sama. Sekarang bagaimana V-nya? V-nya tegangannya maka akan terbagi di sini. V total sama dengan V1 ditambah V2. Ya, bisa jadi nanti kalau ini 6 volt, ini bisa 2, ini bisa 4, ini bisa 3, ini bisa 3, ini bisa 5, ini bisa 1, ya. Jadi V totalnya itu sama dengan terbagi di sini sama sini. Terbaginya tidak separuh-separuhnya, nanti tergantung dari hambatan R1 dan R2. Yang ketiga gimana? Yang ketiga adalah mengenai R-nya, maka mencari R total sama dengan R1 ditambah R2. Ini ya. Ini hukum yang berlaku di rangkaian seri. Langsung coba contoh soalnya. Ini ada hambatan 1, hambatan 2. Ini adalah tegangannya. R1 misalkan 2 ohm. R2 misalkan 4 ohm. V-nya misalkan 12 volt. Berapa I-nya? Berapa I1-nya? Berapa I2-nya? Berapa V1-nya? Berapa V2-nya? Biasanya pertanyaannya itu yang pertama mencari R total. R totalnya berapa? Yang kedua I-nya. I totalnya berapa? I1-nya berapa? I2-nya berapa? Karena hanya 2 ya sampai I2. Yang ketiga, karena V totalnya tidak tahu ya V1 dan V2-nya berapa. Oke ya, mari kita coba pencari R totalnya. Ya mudah, tinggal dijumlah. Maka R total sama dengan R1 ditambah R2.
sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. I-nya bagaimana? I-nya itu berlaku I sama dengan I1 sama dengan I2. Kan tidak semuanya belum diketahui, gimana ya, pakai hukum ohm. Berarti kalau mencari I ada I1 I2 berarti V dibagi R total di sini. Ya, ini I total, V total, R total. Kalau total nggak usah ditulis saja I-nya maupun V-nya. Sehingga sama dengan V-nya berapa? 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Kalau I-nya sudah tahu, maka kita bisa mencari I1, bisa mencari I2. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Bagaimana V-nya? V-nya kayak gini, tapi yang dipakai bukan rumus ini. Selalu yang dipakai adalah hukum ohm. I sama dengan V bagi R, maka V sama dengan I kali R. Mencari V1 ya, V1 berarti I-nya I1, R-nya R1, jangan R total ya. Sehingga sama dengan I1-nya sama semua 2 ohm. Sama dengan 4 volt. V2-nya berapa? V2 arus ini sama dengan I2 kali R2 sama dengan I-nya sama semua 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Ya. Jadi ini memang ketentuan, tapi selain pakai ini pakai hukum ohm ya. Sehingga di sini benar nggak bahwa tegangan totalnya sama dengan V1 plus V2? Kita lihat V1 4, V2-nya 8. Kalau di total berapa? 12 berarti betul ya. Oke. Itu untuk rangkaian seri. Kita lanjutkan nanti ya untuk rangkaian paralelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.